Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa mengadakan kuliah online kembali. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Ya. Apa itu perselisihan hubungan industrial? Ini saya kutip dari ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Dalam satu perusahaan. Nah, jadi dalam ketentuan ini dijelaskan, saya kutip dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang namanya perselisihan hubungan industrial itu adalah bisa antara pekerja dengan pengusaha, bisa pekerja dengan gabungan pengusaha, bisa serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha, atau sebaliknya. Artinya bahwa perselisihan di dalam hubungan industrial itu meliputi 4 bidang, ya, yang tadi dijelaskan dalam ketentuan umum, yaitu perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan mengenai PHK atau pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja, ya, atau buruh. Jadi memang kalau saudara merujuk dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan 13/2003, ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan, jadi memang kalau dulu itu istilahnya buruh, ya, di dalam KUH Perdata, ya. Namun istilah-istilah ini buruh ini kemudian karena dianggap kaum termarginal, maka kemudian bergeser lah, kira-kira begitu, ya. Nah, cara penyelesaian di dalam perselisihan hubungan industrial itu bisa melalui 2 jalur. Jalur pertama adalah non-litigasi. Yang kedua adalah litigasi. Non-litigasi adalah penyelesaian perselisihan perburuan di luar pengadilan. Dan yang litigasi nanti melalui pengadilan hubungan industrial yang diatur dalam undang-undang ini 2 tahun 2004. Nah, litigasi nanti bisa melalui proses, ya, karena di luar sidang pengadilan bisa bipartit antara pengusaha dengan serikat pekerja, pengusaha dengan buruh, atau serikat pekerja, serikat buruh dengan pengusaha atau gabungan pengusaha, ya. Perselisihan itu bipartit. Namun jika penyelesaian melalui bipartit itu tidak dapat diselesaikan, maka dapat dilanjutkan dengan tripartit, ya, yaitu melibatkan pihak ketiga sebagai atau memfasilitasi sebagai mediator pemerintah. Ya. Jadi ketika pertemuan antara pengusaha dengan pekerja, misal saja, ya, tidak tercapai kesepakatan ketika terjadi perselisihan hak atau kepentingan atau yang lain, maka bisa maju ke tahap berikutnya, namanya tripartit, ya. Ada pihak pemerintah,
ada pihak pengusaha, ada pihak pekerja, ya, pekerja untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi untuk memberikan solusi yang terbaik di luar pengadilan. Bisa melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, ya. Tentu ini ada materi tersendiri tentang penyelesaian di luar pengadilan. Namun demikian, penyelesaian melalui tripartit ini adalah wajib sebelum masuk ke pengadilan hubungan industrial. Jadi tidak bisa kemudian pekerja, buruh, atau siapapun yang berkaitan dengan sengketa hubungan industrial itu langsung masuk ke pengadilan hubungan industrial, tidak bisa. Tetapi harus melalui tahapan yang namanya tripartit, ya, penyelesaian di luar pengadilan. Setelah penyelesaian di luar pengadilan ternyata tidak ada solusi penyelesaian, maka baru nanti penyelesaian melalui pengadilan. Nah, pengadilannya pengadilan apa? Namanya pengadilan hubungan industrial. Letaknya itu ada di peradilan umum kelas khusus. Kalau istilahnya Mahkamah Agung ya pengadilan kelas 1A khusus. Jadi itu di kota provinsi, ya, di kota provinsi. Memang ada apa namanya pengadilan khusus yang menangani terhadap perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha. Kalau dulu, sewaktu saya masih aktif ya masih muda lah waktu itu ada namanya P4P dulu, ada P4D, Panitia Perselisihan Perburuan Daerah, Panitia Perselisihan Perburuan Pusat. Dulu ya zaman saya masih mahasiswa, ya. Dulu saya sering menjadi negosiatornya waktu itu, ya. Nah, jadi ketika tahapan, saya ulangi, ketika tahapan ini non litigasi tidak mampu menyelesaikan, sama-sama kencengnya, ya, maka baru bisa diproses ke tahap berikutnya, namanya tahap peradilan, ya, yang letaknya ada di kota provinsi, ya. Jadi memang amanat undang-undang itu ada beberapa pengadilan hubungan industrial, tetapi memang belum semua lengkap lah, ya. Dalam Kepres itu ada di kota namanya pengadilan khusus. Kalau di Jawa Tengah itu ada di Semarang, ya. Semarang lah. Lalu apa kewenangan dari PHI? Kewenangannya adalah sebagai pengadilan tingkat pertama perselisihan hak. Yang kedua, sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir perselisihan kepentingan. Nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga, sebagai pengadilan tingkat pertama perselisihan PHK. Yang keempat, tingkat pertama dan terakhir perselisihan antara serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan. Jadi keempatnya ini, ya kan, merupakan kewenangan pengadilan hubungan industrial yang diatur di dalam pasal 56. Nah, perlu saya sampaikan, mengapa ada tingkat pertama dan terakhir? Mengapa ada tingkat pertama dalam perselisihan hak? Ya. Perlu saya sampaikan bahwa di pengadilan hubungan industrial itu tidak mengenal banding, ya. Tidak mengenal banding. Yang ada adalah kasasi, sehingga di dalam menyelesaikan perkara melalui litigasi itu, jika berkaitan dengan perselisihan hak, maka tidak banding, tapi nanti bisa ke kasasi di Mahkamah Agung. Tetapi untuk yang tingkat pertama dan terakhir perselisihan kepentingan itu tidak bisa. Ya memang itu selesai sudah. Ya. Jadi saya ulangi, di dalam pengadilan hubungan industrial tidak dikenal adanya banding.
ya, tetapi yang ada kasasi. Namun tidak semua perkara perselisihan dapat diajukan kasasi karena ada yang sebagai putusan pertama dan terakhir, jadi binding. Jadi sejak diputuskan itu sudah mengikat dan mengikat para pihak. Nah, apa itu perselisihan hak? Nah, ini saya jelaskan. Ini juga saya kutip dari ketentuan umumnya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Ini saya kutip ya, saya kutip di undang-undang, nanti bisa saudara cocokkan pas bunyi pasalnya. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran ketentuan peraturan perundangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama. Nah, jadi begini. Jadi perselisihan hak itu, ya kan, itu tidak dipenuhinya hak. Contoh ya. Misalnya tentang upah, gaji misalnya. Ada perbedaan penafsiran, ada perbedaan pelaksanaan dalam peraturan perusahaan, kemudian apakah itu perjanjian kerja bersama, ya, itu ada penafsiran berbeda, sehingga kaitan upah tadi tidak tercapai kesepakatan. Misalnya dia mintanya gaji sekian, upah lemburnya kok begini, kok ternyata ditafsirkan berbeda. Maka ketika ada perbedaan ini, ya, dapat diajukan ke pengadilan, ya, ke pengadilan. Nanti akan saya sampaikan prinsip-prinsip pengajuannya. Ya, di contohnya tentang upah atau gaji. Kemudian yang kedua, apa itu perselisihan kepentingan? Bisa jelaskan? Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai mengenai perbuatan, perubahan persyaratan perjanjian, maksudnya perjanjian kerja maksudnya, atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ya. Jadi kalau tadi itu penuntutan hak itu berkaitan dengan misalnya tadi contoh upah, kalau ini proses pembuatannya, ya, itu kan biasa toh, kepentingan buruh dan kepentingan pengusaha itu kan tentu berbeda. Meskipun kalau saudara membaca di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 tahun 2003 seimbang. Kenapa seimbang? Karena pengusaha itu dengan modalnya mempekerjakan pekerja atau buruh, sementara tenaga atau pekerja itu memberikan tenaganya kepada perusahaan. Tujuannya sama, untuk kemajuan perusahaan, untuk kesejahteraan bersama. Itu teorinya ya. Normanya begitu, ya, normanya begitu. Nah, ketika kedudukan yang seimbang ini terkadang itu pengusaha lebih merasa berkuasa. Ya. Atau sebaliknya, pekerja merasa sudah memberikan tenaga yang paling hebat. Ya. Maka terjadilah yang namanya selisih di dalam menentukan apa? Misalnya tentang peraturan perusahaan atau perjanjian kerja. Ya. Jadi nanti perjanjian kerja itu dibuat, ya kan, kesepakatan antara pihak pengusaha dengan pekerja. Kok sama-sama tidak ada titik temu? Ya maka diproses tadi kalau melalui peradilan, tentu setelah melalui tadi tripartit ya, bisa diproses ini. Ada dasar legal standingnya ada. Kemudian yang ketiga, perselisihan PHK, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak. Misalnya, contoh saja, ada pekerja di PHK tiba-tiba, tanpa alasan jelas, maka pihak pekerja bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.
bisa maju ke sana. Ya, karena ada misalnya pemecatan atau pemberhentian secara sepihak, dia tidak bisa bekerja kembali. Ya memang kadang-kadang di lapangan itu unik memang kadang-kadang. Ya karena saya pernah aktivis lah di dunia perburuan ya pada waktu masih muda, jadi banyak pengalaman unik ketika ada pemecatan pekerja atau buruh, ya kan? Dan biasanya saya sebagai negosiatornya waktu itu. Saya sudah jadi dosen, memang kadang itu sejak mahasiswa lah, memang suka aktif di organisasi, kemudian jadi dosen juga saya masih aktif, masih muda maksud saya. Ketika mahasiswa itu menyampaikan aspirasi, terkadang saya mendampingi, karena waktu masih mahasiswa juga berkaitan dengan itu ya. Kembali ke materi, maaf. Jadi curcol ya. Yang keempat, perselisihan antar pekerja, serikat pekerja, ya, yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian atau ketidaksepahaman mengenai keanggotaan. Jadi ada perbedaan ya tentang hak dan kewajiban di dalam serikat pekerja. Jadi biasanya itu kasusnya itu ada beberapa organisasi dalam sebuah perusahaan, ya. Jadi itu biasanya begitulah kira-kira ya. Jadi hanya contoh saja. Nah ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya di dalam proses persidangan di PHI. Ya. Ini hal-hal pokok lah ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi di bawah 150 juta. Jadi prodeo ya, prodeo. Jadi mungkin nanti kalau dalam advokasinya pro bono dia ada ya prodeo lah. Artinya kalau di bawah 150 juta itu memang tidak dikenakan biaya. Nah tentu ini kan akan berbeda ya. Berbeda ketika gugatan perdata, ya, perdata. Jadi sangat berbeda. Yang kedua, gugatan diajukan ke pengadilan di tempat pekerja. Jadi ini mengutamakan pekerja. Jadi dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja, maka gugatan diajukan di pengadilan, maksud saya, pengadilan tempat pekerja itu bekerja. Ini akan berbeda ya. Kalau saudara kuliah hukum acara perdata, ada Sequator Forum Rai, ada pasal 118 HIR 142 RBG, di mana mengajukan ada 7 tempat. Nah, ini berbeda. Jadi ini lebih istilahnya itu memberikan kemudahan kepada pekerja ketika pekerja itu ada permasalahan yang berkaitan dengan 4 tadi itu yang menjadi kompetensi pengadilan. Jadi ini yang memudahkan pekerja. Nah, prinsip yang kedua, gugatan yang tidak dilampiri penyelesaian melalui mediasi, hakim wajib mengembalikan. Jadi sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa tahapan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial itu didasarkan pada tahapan sebelumnya, ya, melalui yang namanya tripartit. Maaf saya ulangi, lebih memperjelas. Ya, bisa melalui mediasi, bisa konsiliasi, bisa arbitrase. Boleh, undang-undang membolehkan. Jika arbitrase memang nanti itu putusannya minta fiat eksekusi kepada pengadilan hubungan industrial. Ya. Tetapi jika itu gagal dalam mediasi dan sebagainya misalnya, atau tidak tercapai kesepakatan, maka dapat dilanjutkan.
ya, lanjutkan untuk ke proses tahapan persidangan, ya. Gugatan yang diajukan secara kolektif dapat dikuasakan. Artinya begini maksudnya. Jadi gugatan itu bisa perseorangan atau badan hukum standar ya. Subjek hukum kan orang dan badan hukum. Jadi bisa jadi gugatan itu perorangan. Ya. Jadi ada pekerja yang dirugikan, kemudian mengajukan tuntutan, ya kan, kemudian melawan pengusaha. Tetapi jika misalnya, banyak pekerja yang dirugikan, ada si A, B, C, D, ada sampai mungkin 500 atau berapa, boleh nanti dikuasakan melalui kuasa hukum untuk maju di persidangan. Ini prinsip hukumnya perlu saya sampaikan bahwa hukum acara yang digunakan di dalam pengadilan hukum industrial itu sama dengan hukum acara perdata, ya, yang umum. Berarti pakai menggunakan, nanti ada HIR Jawa dan Madura, kemudian luar Jawa dan Madura pakai RBG, ada juga pakai RV untuk hukum perdata orang-orang Eropa yang kadang juga kalau untuk mengisi kekosongan RBG dan HIR juga digunakan RV, ya. Nah, tetapi ada aturan khusus yang berlaku oleh spesialis dalam pengadilan hubungan industrial, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jadi maksudnya begini, ketika di HIR RBG tidak diatur misalnya pakai khusus, atau sebaliknya khusus tidak ada ya pakai RBG. Nah, itu. Kalau RBG dan khusus diatur pakai yang khusus, yang undang-undang PHI itu yang digunakan, bukan RBG-nya. Contohnya tadi itu gugatan diajukan di tempat pengadilan tempat tinggal pekerja. Ini yang berbeda dengan hukum acara pasal 118, 142 RBG, berbeda, ya, berbeda. Kemudian berikutnya, gugatan dapat dicabut sebelum tergugat memberikan jawaban. Jika sudah memberikan jawaban, maka wajib disetujui tergugat. Maksudnya begini, maksudnya bukan, maksudnya gini. Prosesnya berlangsungnya itu. Jadi gini. Jadi pencabutan gugatan ya kan, itu dimungkinkan dengan catatan tergugat itu belum menjawab. Ya. Tetapi jika tergugat sudah menjawab, ya kan, menjawab, maka tidak dapat dicabut, proses akan dilangsungkan persidangan. Jadi yang dimaksud wajib disetujui tergugat itu maksudnya adalah prosesnya itu loh, berjalannya itu loh. Bukan kemudian gugatan, kemudian dia wajib setuju dengan gugatan, tidak. Ya, tidak. Maksudnya hukum acaranya, mekanismenya. Ya, mekanismenya. Jadi saat ya tergugat menjawab, ya sudah akan berlangsung. Ya logikanya begini. Karena gugatan itu kan sudah ada relas panggilan, kemudian dia membaca, sudah menjawab untuk meluangkan waktu menjawab, kemudian pada waktu sidang menyerahkan, itu kan butuh waktu. Kok tiba-tiba dicabut kan akan sangat merugikan. Belum ada putusan, itu maksudnya. Masih tidak hitam putih. Jadi masih abu-abu, sehingga secara apa namanya itu norma itu diatur. Dalam hal perselisihan hak, kepentingan yang diikuti dengan PHK, pemutusan hubungan kerja maksudnya, maka pengadilan wajib memutuskan perselisihan hak kepentingan terlebih dahulu. Jadi kalau ada sengketa yang 4 kompetensi tadi itu, hak, kepentingan, PHK, ya kan, maka hak kepentingan diputus terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan proses PHK-nya, sah apa tidak sah. Ya, ini adalah dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak, ya, semua pihak. Ada kepastian hukum yang berkeadilan di dalam pengadilan hubungan industrial. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.